Shalom Bu Jenny dan semuanya yang menonton. Sekarang saya akan melakukan sumatif geometri ruang dan saya akan mengerjakan soal mengenai geometri ruang. Selamat menyaksikan. Menjelaskan. Nah, di sini soalnya diketahui kita mendapat bidang balok di sini. Nah, diketahui bidang ABCD dan bidang EFGH atau kita bisa bilang alas dan tutupnya dari balok ini adalah persegi dengan panjang sisi 6 cm. Berarti dia kan persegi. Di sini 6 cm, di sini 6 cm juga. Serta panjang AE, BF, serta CG dan DH itu adalah tingginya ya, yaitu 8 cm. Nah, jika titik O merupakan titik potong garis AC dan BD, titik potong garis AC dan BD itu adalah titik O. Berarti dia di tengah-tengah. Karena kan dipotong oleh diagonal. Nah, sedangkan titik T adalah perpotongan HF dan EG. Sama ya, ini dengan O dia sejajar. Nah, ada dua soal. Tentukan tentukan jarak titik H ke bidang ACF dan 2 jarak garis GF ke bidang BTC. Nah, kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, kita kan tahu nih, kita gambar dulu bidang ACF-nya dan garis H-nya. Nah, untuk mencari jarak dari H ke ACF, kita perlu cari suatu titik di ACF yang bila kita hubungkan ke H itu akan membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, jarak dari H ke suatu titik tersebut adalah yang kita cari. Nah, misalnya kan bidang ACF seperti ini. ACF. Lalu ini H. Terus, misalnya suatu titik ini yang kita cari namanya X. Kita hubungkan titik H ke sini dan ini akan membentuk 90 derajat ke 90 derajat dia. Nah, itu yang kita cari. Nah, gimana caranya kita mencari? Kan kita nggak tahu titiknya itu ada di mana. Nah, sebenarnya kita bisa bikin segitiga dengan cara menarik garis titik H ke F. Lalu kan ini diagonal AC ya, makanya dia melewati titik O di tengah, pas di tengah. Karena dia titik tengah. Lalu dengan begitu kita juga bisa bikin segitiga HFO yang bentuknya akan jadi seperti ini. Ini O yang ini kita hapus saja. Nah, kita bisa bentuk segitiga HFO yang dimana FO ini sisi dari HFO sekaligus titik tengah atau tinggi dari segitiga ACF. Kita bisa anggap itu sebagai tinggi. Karena kan ini segitiga sama sisi ya ACF itu. Dan titik FO ini membelah di tengah karena O juga titik tengah dari AC. Makanya dia bisa disebut sebagai tinggi. Nah, kita bisa cari jarak dari H ke suatu titik di garis FO yang membentuk 90 derajat, sebagai perwakilan jarak dari H ke bidang ACF, seperti ini. Nah, misalnya begitu ya. Ini dia membentuk 90 derajat ke sini, 90 derajat ke sana. Nah, kita keluarin dulu pertama segitiga HFO. Nah, segitiga HFO ini kalau kita cermati sebenarnya juga adalah segitiga sama sisi ya. Karena kan kalau kita lihat dari H ke O itu sama, dari F ke O itu sama juga dia. Nah, goal kita adalah untuk nyari HX. Nah, kalau kita lihat, kita cermati, kita bisa menganggap HX ini sebagai tinggi dari segitiganya dan OF itu sebagai alas dari segitiganya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segitiga ini, sebenarnya kita juga bisa pakai cara Pitagoras. Tapi masalahnya kita nggak tahu perbandingan antara OX dan FX. Sehingga kita nggak tahu nih titik X itu di mana sih. Nah, makanya itu kita bisa pakai cara mencari luas dulu dengan
perspektif yang lain, baru kita memakai perspektif yang tadi sudah saya jelaskan, ini yang HX sebagai T. Nah, perspektif yang kedua itu kita memakai OT sebagai tinggi dari segitiga HFO. Karena OT itu kan HF itu kan apa? T itu kan titik tengah dari HF. Sedangkan dia segitiga sama kaki, sehingga dia membelah dua pas segitiga HFO ini, makanya dia bisa disebut sebagai tinggi. Nah, perspektif yang kedua ini bisa menuntun kita untuk mendapat L dengan menganggap HF sebagai alas. A1 nih, HF sebagai alas, dan ini kita anggap 2 aja ya. Dan OT sebagai tinggi. Nah, dengan begitu kita bisa cari si HX-nya. Begitu. Pertama kita kumpulin dulu apa yang kita tahu dari yang kita perlukan untuk pokoknya untuk membuat untuk mengetahui luas dan tinggi dari HX ini. Nah, pertama kita butuh OT karena kita butuh cari luasnya. Nah, OT ini seperti yang saya bilang tadi, dia itu sejajar kan dengan tinggi, makanya dia nilainya ada 8 cm. Nah, untuk HF ini kita perlu cari karena kita kan nggak tahu. Nah, jika kita keluarkan, cara cari HF itu kita bisa pakai Pitagoras dengan mengeluarkan segitiga HGF. Misalnya HGF. Nah, ini kan persegi ya di sini, makanya di sini itu adalah sudut siku-siku. Di sini juga sudut siku-siku. Nah, begitu kita bisa pakai Pitagoras untuk mencari HF, yaitu dengan cara akar dari ini gini, HG kuadrat plus GF kuadrat. Nah, gitu. Kita pakai prinsip Pitagoras dan begitu bisa dapat HF-nya. Nah, untuk OF kita juga bisa pakai Pitagoras. Kalau kita cermati sebenarnya kita bisa hubungkan titik O ke B sehingga bisa membentuk segitiga OBF. BF O, dan B ini kalau kita lihat juga membentuk sudut siku-siku di sini. Dari itu caranya sama sebenarnya dengan cara mencari HF, yaitu dengan mengkuadratkan sisi ini ditambah dengan sisi BO, lalu diakarkan sama seperti yang ini. Nah, maka dari itu mari kita cari. Pertama kita cari dulu yang bahan kita yang perlu tadi. Yang pertama HF. Nah, HF tadi saya sudah kasih tahu caranya, HG ditambah dengan cara Pitagoras, dan begitu kita langsung substitusi aja nih. HG itu kan sama nih, persegi dia. Jadinya 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 36 plus 36. Nah, supaya tidak membuang waktu, kita langsung aja jadiin 2 kali 36. Karena kan 36 ditambah 36 itu berarti 36-nya ada 2 nih. Berarti sama dengan 2 kali 36. Dan begitu kita keluarkan 36-nya dengan mengubah dia menjadi 6. Karena 6 kuadrat itu kan 36. Jadinya HF itu hasilnya 6 akar 2 cm. Nah, sekarang kita cari OF. Nah, OB ini, kan OB ini adalah, kalau kita lihat di sini, OB itu adalah setengah ya, setengah dari diagonal. Nah, makanya itu, kenapa dia di tengah? Karena O ini kan titik tengah, jadi dia membelah pas di tengah. Nah, maka dari itu kita bisa pakai BD atau kita juga bisa HF. HF sama BD itu sebenarnya ukurannya sama, dibagi dengan 2. Nah, karena kita udah dapatnya HF, kita pakai HF aja. Dengan begitu kita substitusi rumus OB ke persamaan OF yang tadi. Lalu kita substitusi juga hasil HF ke sini. Dan begitu akan dapat hasilnya OF itu adalah 82 cm. Nah, kita udah dapat nih semua bahannya. Sekarang kita perlu cari luas dari segitiga HFO.
Nah, pertama kita fokus ke bagian yang kiri terlebih dahulu dengan memakai perspektif bahwa OT itu adalah tinggi dan HF itu adalah alas. Nah, kita udah dapat HF adalah 6/2 dan OT kan tadi sama dengan tinggi, jadinya 8 cm kita udah dapat dari awal. Nah, begitu dibagi 2, hasilnya akan menjadi 24/2 cm kuadrat. Nah, dan begitu sekarang kita bisa pakai perspektif kedua, yaitu menganggap HX sebagai T dan OF sebagai alas. Oke, nah luasnya kan sama aja kan, ini segitiga yang sama. Kita tinggal substitusi aja luasnya ke sini. Kita substitusi juga nilai OF, HX kita nggak tahu yaitu target kita. Nah, dengan begitu kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Nah, 80/82 kita bisa bagi dengan akar 2 menjadi akar 41. Nah, itu hasilnya adalah 48/41. Namun, kan kita nggak boleh ya kalau akarnya di bawah. Kan itu kita kali dengan akar 41 per akar 41. Yes. Begitu kita dapat nilai HX adalah 48 akar 41 per 41. Atau ini kita bisa bilang juga jarak dari titik H ke bidang ACF. Gitu. Nah, kita udah selesai soal yang ke-1. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jarak dari garis GF ke bidang BTC. Nah, kita gambar dulu nih yang mau kita cari. Nah, sama kayak tadi, jarak dari GF ke bidang BTC itu adalah jarak dari suatu titik di garis GF ke suatu titik di bidang BTC yang dimana garis itu akan membentuk 90 derajat dengan bidang BTC. Nah, kalau kita cermati di sini, sebenarnya BTC ini juga adalah segitiga sama sisi karena jarak dari B ke T dan C ke T itu kan sama. Nah, dengan begitu kita sebenarnya bisa bikin segitiga lain dengan menghubungkan T ke garis tengah dari Z, dari garis tengah dari garis GF yaitu Z. Nah, kenapa bisa dihubungkan? Karena T ini kan dia di tengah. Jadi dia sejajar dengan garis tengah GF. Nah, kita juga tahu kalau BC itu punya garis tengah R yang membagi dua secara equal gitu, secara seimbang. Dan kita bisa hubungkan juga dengan Z yang merupakan ini juga garis tengah karena dia sejajar. Nah, perlu diketahui juga kalau TR ini adalah tinggi karena dia itu membelah BTC menjadi dua dengan seimbang sehingga dia tingginya. Membagi dua dengan seimbang itu karena dia segitiga sama sisi. Kita hapus dulu. Nah, ini dia segitiga ZTR. Kita buat lagi di sini. Nah, kalau begitu kita sekarang tinggal cari jarak dari Z ke suatu titik di garis TR. Nah, sebagai perwakilan dari GF ke BTC ya. Nah, ini sama caranya dengan yang tadi. Kita udah bisa pakai Pitagoras, tetapi kita bisa pakai cara luas, yaitu menganggap TR sebagai alas dan ZX sebagai tinggi. Namun, kita kan nggak tahu nih. Seperti yang tadi kita nggak tahu ini perbandingannya berapa dengan yang ini. Maka dari itu kita pakai perspektif yang kedua. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya ZTR ini punya sisi siku-siku di titik Z. Karena dia kan garis TZ ini sebenarnya sejajar dengan HG dan garis ZR ini sejajar dengan GC. Makanya itu dia membentuk sudut siku-siku. Sama di sini juga membentuk sudut siku-siku. Yang begitu kita bisa mencari luasnya menggunakan cara segitiga siku-siku seperti ini. Kita menganggap 3 cm ZT sebagai alas dan ZR sebagai tinggi. Ini bisa ditukar juga sama aja.
Dan selain itu, untuk bisa dapat tingginya ini, tinggi ZX, kita juga butuh TR ternyata. Nah, cara cari TR ini juga menggunakan Pitagoras. Segitiga ini kan siku-siku ya. Dengan begitu, kita bisa cari TR dengan cara mengkuadrat akar kuadrat dari ZT kuadrat plus ini ZR, benar, ZR kuadrat. Nah, dengan begitu kita bisa dapat nilai TR-nya. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu si TR-nya menggunakan rumus yang tadi kita sudah dapatkan. ZT-nya kan 3 cm, substitusi ZR 8 cm, jadinya 9 ditambah 64, sama dengan 75. Nah, 75 ini kan sama dengan 25 kali 3. Sedangkan ini ya, akar 25 itu adalah 5. Nah, kita bisa keluarkan dia menjadi, jadi kita dapat nilai dari TR-nya atau jarak dari TKR-nya adalah 5 akar 3 cm. Nah, kita sekarang lanjut cari luas dengan perspektif yang satu, yaitu menganggap ZT sebagai alas dan ZR sebagai tinggi. Nah, tinggal masukin aja ZR 8 cm ke sini dan ZT 3 cm ke sini. Ini tinggal dibagi 2 aja menjadi 4. Lalu dapatlah luasnya 12 cm kuadrat. Nah, kita udah dapat luasnya, kita pakai perspektif yang kedua yang menganggap TR sebagai alas dan ZX sebagai tinggi. Sini siku-siku ya. Nah, kita dapat TR-nya itu tadi 5 akar 3 ya. cm, jangan lupa. Nah, kita pakai perspektif yang kedua, tinggal dimasukin aja TR sebagai alas, yaitu 5 akar 3. Kita masukkan juga luas yang udah kita dapat tadi, yaitu 12 cm kuadrat dikali, nanti ini dikali ZX per 2. Nah, begitu kita pindahkan dulu ke ruas yang kiri, lalu kita kalikan menjadi 24 per akar 5 akar 3. Kita kali sekawan lagi sama seperti soal sebelumnya. Jadi akar 3 per akar 3. Lalu ini kan jadi 3 biasa. Terus dikali dengan 5 jadi 15. Jadinya hasilnya adalah 24 akar 3 per 15. Jadi kesimpulannya jarak dari GF ke bidang BTC sama dengan ini. 24 akar 3 per 15. Nah, kita udah selesai deh mengerjakan soalnya. Jadi kesimpulannya jarak dari titik H ke bidang ACF adalah 48 akar 41 per 41 cm, sedangkan jarak garis GF ke bidang BTC adalah 24 akar 3 per 15 cm. Nah, sekian penjelasan saya mengenai soal geometri ruang. Terima kasih sudah menonton. God bless you.